itu sendiri memiliki beberapa program unggulan di BPH, itu memiliki SNB dan rapor. Yang kedua itu di Komisi 1, yaitu memiliki program unggulan seperti Panwaspa. Di Komisi 2 ada sidang OTG, dan yang terakhir di Komisi 3 ada studi banding. Manfaat masuk Senat: yang pertama, melatih kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, memperluas relasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan public speaking. Banyak orang bertanya, apa sih sebenarnya manfaat bergabung di HMPSIK? Buat kami, HMPSIK bukan hanya sekedar organisasi, tetapi tempat untuk belajar bekerja sama, melatih komunikasi, serta mengasah kepemimpinan. Buat teman-teman yang ingin bergabung, jangan takut kalau belum punya pengalaman organisasi. Yang paling penting adalah kemauan untuk belajar, bertanggung jawab, dan berani mencoba. Di HMPSIK, kita berkembang bersama. Kalau kamu ingin bertumbuh, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan, Kami tunggu kamu di keluarga besar HMPSIK. Sampai bertemu di kabinet berikutnya. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine.
Manusia adalah pengembara rasa. Setiap dari kita selalu berjalan, mencari kemana arah, kemana tujuan, dan di mana jati diri kita yang sesungguhnya harus ditopang. Disinilah kami berdiri, di bawah naungan HMPS Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai kompas tempat membentuk setiap potensi terbaik kita. Dari sanalah kami mempertemukan langkah berakar dari bahasa Sanskerta, Nara yang berarti manusia, dan Ayana yang berarti arah tujuan. Langkah kaki kami ditopang oleh 6 pilar perjuangan, nurturing yang merawat kepedulian, advancement untuk kemajuan bersama, Dan responsiveness yang sigap menjawab tantangan. Kami bergerak dengan accountability atau tanggung jawab yang nyata, mengobarkan youth empowerment sebagai daya gerak kepemudaan, serta senantiasa mendengarkan setiap aspiration demi kebaikan bersama. Selamat datang di perjalanan kami. Inilah formasi perjuangan Kabinet Naraya. Vikes Disaster Responder Team atau biasa disebut FDT hadir sebagai organisasi peminatan keilmuan di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mendedikasikan diri pada bidang kegawat daruratan, mitigasi bencana, dan pengabdian masyarakat. Ketika keadaan darurat datang tanpa peringatan, kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam penyelamatan. Di sini kami menonjolkan aksi nyata melalui pelatihan intensif, pertolongan pertama, water rescue, vertical rescue, hingga simulasi kebencanaan. Setiap anggota ditempa menjadi relawan muda yang sigap, terampil, dan profesional. Bagi kami, ini bukan sekedar tugas, melainkan panggilan kemanusiaan. FDT berkomitmen membentuk kepemimpinan muda yang berintegritas, disiplin, dan siap bergerak dalam tim untuk menyelamatkan sesama. Setiap langkah adalah pengabdian, setiap aksi adalah kemanusiaan. Siap belajar, siap mengabdi, siap menolong. Inilah kami, Vikes Disaster Responder Team, Move for Humanity. Seiring berkembangnya zaman, menjadikan dakwah di era sekarang bukanlah hal yang mudah, namun tidak juga sulit. Seorang dai dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan inovatif terhadap cara ia menghadapi tantangan yang bermunculan, bahkan menjadi sebuah kewajaran. Berdiri sejak 28 Mei 1996, LDK Syahid atau Lembaga Dakwah Kampus Syahid menjadi sebuah organisasi dalam lingkup unit kegiatan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirnya LDK Syahid bertujuan untuk menciptakan insan-insan dakwah yang memiliki keteguhan spiritualitas, intelektualitas, dan solidaritas dengan etos profesionalisme menuju kampus yang islami dalam rangka mewujudkan khairu ummah. Didukung dengan tarbiyah madal hayah, amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, idmatul ummah, dan widatul ummah, serta ukhuwah Islamiyah. Kegiatan kami berfokus dalam pengembangan ruhiyah dengan pengadaan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta kedekatan pada Sang Ilahi. Tak hanya peningkatan ruhiyah, pengembangan intelektual juga penting. LDK Syahid ikut andil dalam pengembangan skill mahasiswa guna mencetak generasi yang madani. Dengan memfasilitasi pengembangan kemampuan kader, seperti kelas minat bakat yang terdiri dari public speaking, desain grafis, entrepreneurship, kepenulisan fiksi dan non-fiksi, serta adanya berbagai seminar yang dapat menjadi wadah dalam menghasilkan kader berkualitas untuk pemimpin bangsa. LDK Syahid mempunyai banyak program dan anggota di masing-masing fakultas. Mengawali tahun pertama dan tahun kedua di LDK Syahid, semua anggota akan mulai belajar sekaligus memberikan aksi nyata dalam dakwah di ranah fakultasnya masing-masing.
DENTA atau Disaster and Emergency Nursing Team merupakan organisasi kemahasiswaan program studi ilmu keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang kegawat daruratan dan kebencanaan. DENTA menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar, berlatih, dan mengabdi dengan tujuan mencetak calon perawat yang profesional, tangguh, dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Farmasi Music Community atau PMC merupakan organisasi peminatan dan keilmuan dalam bidang musik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2011. PMC memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan individu yang memahami dan mampu mengolah vokal, menguasai alat musik, dan berkarya dalam bidang musik. Ku tak bisa. NPK UIN Jakarta merupakan organisasi peminatan keilmuan di program studi kesehatan masyarakat UIN Jakarta yang bergerak di bidang ilmu kesehatan lingkungan. Apa itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari berbagai pajanan melalui udara, air, limbah, makanan dan minuman, sektor, dan manusia dengan risiko dampak kesehatan berbagai penyakit pada masyarakat. Halo semuanya. FSK 3 adalah singkatan dari Forum Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. FSK 3 merupakan salah satu organisasi peminatan keilmuan di lingkungan Fikes UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 2007. FSK 3 bersifat semi-otonom dan menjadi wadah bagi mahasiswa peminatan K3. FSK 3 mempunyai banyak program kerja menarik yang berfokus pada pengembangan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Program unggulannya antara lain Company Visit yang berupa kunjungan ke perusahaan untuk melihat langsung penerapan K3 dalam proses industri di suatu perusahaan. Dan ada kajian ilmu K3 bersama yang menjadi kesempatan bagi anggota untuk belajar langsung mengenai penerapan K3 di dunia kerja. Terus, lulusan K3 bisa kerja di mana aja sih? Peluang karirnya sangat luas, mulai dari industri konstruksi, industri pertambangan, industri minyak dan gas, rumah sakit, hingga berbagai sektor industri lainnya. Selain itu, bergabung di FSK 3 juga memberikan banyak manfaat loh. Kalian bisa mengembangkan soft skill seperti leadership, teamwork, dan public speaking. Hard skill pun ikut terasah melalui pembelajaran K3, riset, hingga berbagai pelatihan.
Yang gak kalah penting, kalian juga bisa memperluas relasi dan membangun networking dengan para profesional di bidang K3. Seru banget kan? Yuk jadi bagian dari FSK 3.